Cemilan kekinian khas Bandung Don Juan. Sensasi kenikmatan bagi para Don Juan. Namun menjadi buruk ketika keputusan tak sesuai dengan fakta yang terjadi. The man on the pitch is not the referee. He doesn't make the decisions. The main decisions of football now are made by the man in the office. That's not how I feel. That's the reality. Of course, technology made the decision. Salam Agotab Indonesia. Bersama Agotab, kita kupas berbagai hal secara cerdas dalam diskusi cerdas virtual Suara Agotab Indonesia. Oke, sebelumnya apa kabar nih Bang Susilo dari Jawa Timur? Apa kabarnya? Atau piye kabar ya? Piye kabar ya? Luar biasa. Terima kasih sudah bisa ikut bergabung di acara virtual cerdas. Ya, nanti kita bahas dengan tema yang sudah disiapkan juga. Peran wasit itu apa ya, terkesan tergeser oleh VAR gitu. Oke, sebelumnya yang lainnya juga ini ada Bang Irwandi nih. Bang, sehat Bang? Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat. Luar biasa ini, semangat terus ya, semangat selalu. Alhamdulillah. Mohon maaf belum sempat lagi ke DPP ini, ke Sekre. Siap, Bang. Oke Bang, terima kasih juga sudah bisa bergabung, di acara virtual cerdas anggota. Lalu yang selanjutnya ini ada Ibu Dokter yang luar biasa ya, terlihat cantik sekali. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat selalu ya Bu ya. Terima kasih juga sudah bisa bergabung. Lalu kemudian, nah ini ada sosok yang sangat luar biasa nih, si Gagah Tea dengan bahasa Bandung ya. Ketum kita, Bapak Alan ataupun Kang Alan, apa kabar Kang? Alhamdulillah sehat Pak. Luar biasa. Semua. Sehat juga. Oke, terima kasih sudah bisa ikut bergabung. Lalu kemudian di sini ada Bapak Ihwani selaku tokoh sepak bola nih yang luar biasa, sudah malang melintang ya, dan bahkan sudah sangat luar biasa sekali nih Pak Ihwani. Bapak apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi Pak gimana? Jelas nih, suaranya jelas ya, kedengar ya. Oke, siap. Ya, mungkin langsung saja nih untuk abang-abang yang sudah bergabung berikut dengan Ibu Dokter, ada Ketua Umum juga, ada Pak Ihwani nih. Saat ini mungkin ya, memang ada apa ya, informasi ataupun menjadi sebuah berita yang sedikit kontroversi terkait dengan pemakaian VAR ataupun video asisten referee, di mana posisi wasit itu seakan tergeser ataupun mungkin secara kasarnya tidak ada fungsi kembali. Nah, bagaimana nih kira-kira menurut rekan-rekan semua tentang hal seperti ini? Mungkin bisa dimulai dengan Bang Susilo dari Jawa Timur. Gimana Bang? Oke, siap. Terima kasih waktu yang diberikan. Selama ini saya bertugas selaku Matchcom, sering berkomunikasi dengan teman wasit, khususnya yang di Jawa Timur ya, dengan adanya VAR. Sebenarnya ini juga apa ya, dilema. Dalam artian dilema itu di sisi lain ketika pertandingan itu landai-landai saja, mereka tidak membutuhkan VAR. Tapi ketika pertandingan ini krusial, ini mereka
membutuhkan yang namanya VAR ini. Nah, ini kadang dari teman-teman yang di Jawa Timur memang sebenarnya kalau kita pikir ini bukan mengurangi peran dari teman-teman wasit. Kita sebenarnya membantu dari teman-teman wasit. Contoh kemarin saya memimpin pertandingan Persema Pilpres. Di situ terjadi kerusuhan, supporter masuk ke lapangan. Di situ akhirnya wasit tidak ada VAR. Di situ mengambil keputusan yang salah. Endingnya apa? Wasit ini kena hukuman. Berapa kali dia tidak minta seperti itu. Nah, dengan hal yang seperti itu, mereka curhat ke saya, Pak Sus, ini kalau ada VAR mungkin tidak akan seperti ini. Seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, dengan adanya VAR ini juga akan mengurangi dari tanda kutip, mohon maaf, yang selama ini adanya mafia-mafia sepak bola, pengaturan skor dan lain sebagainya. Ini bisa mengurangi itu sebenarnya. Perannya seperti itu. Cuman kalau menurut saya ini ada satu hal yang prinsip, yaitu adanya regulasi yang jelas. Kenapa? VAR ini kan sebenarnya hanya ada 4 fungsi. Yang pertama, momen-momen yang penting dalam pertandingan, yaitu golnya bagaimana, terus pelanggaran atau tidak, terus kartu merah langsung, bukan akumulasi kartu ya, bukan akumulasi kartu merah langsung, mungkin ada kekeliruan pemain. Jadi ada 4 saat ini yang tujuan utama untuk VAR-nya di sana. Nah, saya melihatnya di sini memang betul agak sedikit tergesernya. Kenapa? Karena di sini seorang asisten wasit yang bertugas di dalam VAR itu bisa intervensi ke wasit dengan alat komunikasinya. Ini yang menurut saya kurang pas. Namun kalau ini murni dari wasit tengah yang memimpin untuk meminta, katakanlah dia kurang jelas dalam penglihatan dia, mungkin AW1, AW2 ada 10 menit kejadian di kotak 16, terus dia kurang jelas, mungkin dia langsung bisa minta melihat di VAR. Jadi mutlak tetap keinginan dari wasit tengah, bukan atas keinginan dari asisten wasit yang bertugas di dalam memantau VAR ini. Jadi kalau semacam ini, maka peran wasit ini tidak tergeser, namun akan membantu karena wasit tetap mutlak di sana untuk mengambil keputusan. Tapi kalau ini asisten wasitnya yang ada di pantauan VAR, memantau VAR ini memberikan intervensi ke wasit dengan alat komunikasinya, ini katakanlah terjadi di situ. Karena wasit melihat, nah inilah yang saya kurang cocok. Maka di sini perlu adanya regulasi yang jelas. Yang saya melihat memang di Indonesia ini belum ada ya. Walaupun pernah diuji, bahkan itu kalau tidak salah Persija lawan PSTNI. Itu pernah memakai VAR, namun juga banyak terjadi kesalahan di sana. Maka di sini regulasi ini harus benar-benar jelas. Siapa yang harus meminta VAR dan yang melihat itu siapa saja di dalam VAR itu, apakah melibatkan kapten tim, hanya wasit saja. Mungkin itu yang sementara dari saya. Kami kembalikan. Terima kasih. Oke, terima kasih, luar biasa nih Bang Susilo. Jadi secara garis besar Bang Susilo ini setuju ya dengan adanya VAR. Hanya mungkin ada regulasi yang memang lebih jelas. Karena memang di satu sisi momen-momen tertentu itu memang sangat penting ya untuk menentukan benar atau tidaknya, ataupun nanti supaya tidak menjadi tumpang tindih, ataupun bahasanya wasit itu tidak menjadi ataupun tidak merasa tergeser. Oke, luar biasa nih dari Bang Susilo. Terima kasih. Nah, selanjutnya nih sedikit tanggapan dulu dari Ketua Umum Agotax dari Kang Alan untuk menanggapi dari Bang Susilo nih. Kira-kira menurut Kang Alan,
apa mungkin regulasi yang tadi disampaikan oleh Bang Susilo itu bisa segera terrealisasi karena memang tuntutan untuk penggunaan VAR ini memang cukup besar juga. Ini apakah memungkinkan diterapkan untuk kondisi saat ini ataupun terkesan dipaksakan? Silakan Pak Alan. Oke, terima kasih Pak Omen selaku host acara malam hari ini. Tadi kita sedikit dengar ulasan dari Mas Susilo, karena memang Mas Susilo salah satu memang kader Agotak yang sangat kompeten untuk bisa melihat permasalahan atau kita sedang sebut jadi tragedi, mungkin ada tragedi VAR. Mas Susilo salah satu pengawas pertandingan ya, nasional, juga biasa memimpin pertandingan, sudah banyak sekali memimpin pertandingan baik di dalam atau di luar Pulau Jawa ya, sudah muter ya Mas Susilo ya di mana-mana nih. Jadi memang beliau praktisi langsung di lapangan, gitu. Dia bersentuhan langsung dengan pemain, wasit dan lain-lain. Jadi memang pandangannya itu sangat diperlukan, pandangan-pandangan beliau, kemudian saran-sarannya juga tadi terkait memang penggunaan VAR. Nah, kalau memang sedikit kita review tadi memang setuju kalau Mas Susilo ya dengan catatan, mungkin tadi kalau kita bisa garis bawahi ada catatan, kita mungkin lebih lihat dari sisi yang positif kalau dari Mas Susilo tadi, karena memang bisa salah satunya nih yang paling penting yang tadi saya kutip dari Mas Susilo adalah bahwa dengan adanya VAR ini yang menarik tadi disampaikan bisa mencegah juga atau mengikis keberadaan mafia bola. Nah itu seru tuh sebetulnya kalau kita bahas masalah mafia bola tuh. Tadi disebutkan oleh Mas Susilo gitu. Karena mafia bola itu tidak akan pernah bisa hilang sampai kapanpun, dari atas sampai bawah itu di seluruh dunia, apalagi di Indonesia. Ini sangat sulit gitu. Nah, harapannya mungkin tadi Mas Susilo dengan adanya VAR ini bisa, tidak mungkin menghilangkan, kalau saya pikir sekarang belum, tapi mungkin bisa sedikit mengikis pengaruh-pengaruh atau mungkin ada pressing ya kepada tim, kepada pengawas pertandingan, wasit dan semua yang terlibat dalam satu perangkat pertandingan sepak bola. Kurang lebih saya tadi ikut menggarisbawahi itu saja. Begitu Kang Omen. Oke, luar biasa. Jadi kalau Ketua Umum kita ataupun Kang Alan memang setuju ya. Terlebih ada hal-hal yang memang ya kita realistis dengan sisi positifnya. Hanya mungkin memang harus ada regulasi yang memang jelas mungkin ya sebelum memang betul-betul. Kang Omen itu selain regulasi, tadi saya sedikit ada lupa. Sebelumnya saya sudah bahas tadi dengan rekan-rekan. Kalau saya posisinya sebenarnya bukan posisi setuju atau tidak terkait VAR ya, terkait VAR gitu. Kalau saya pribadi itu melihat VAR ini ada di tengah sebetulnya. Saya setuju dengan Mas Susilo ya, tapi saya setuju juga dengan tadi rekan-rekan wasit yang kita bicarakan dengan Bang Irwan gitu ya. Jadi memang dua-duanya ada benarnya. Cuma saya punya jawaban sendiri sebetulnya. Pertandingan sepak bola ya kalau tidak ada human error artnya hilang. Kalau buat saya ya artnya hilang, karena artnya itu kadang human error wasit dan pengawas pertandingan atau mungkin hakim garis itu yang menjadi seni dari dulu sepak bola sebetulnya. Dan pada saat ada pergeseran dengan teknologi VAR, otomatis itu sumber daya manusia akan berkurang. Ya itu nanti impact-nya sekarang mungkin masih ada VAR dengan adanya wasit. Next ke depan wasit mungkin tidak diperlukan lagi. Semua by teknologi. Gitu. Seperti jalan tol lah sekarang ya, yang jaga tol sudah pada hilang, diganti sekarang sama mesin tuh. Gitu. Jadi next ke depan ini sudah dekat penggunaan SDM perangkat pertandingan, terutama wasit ya, ini mungkin next ke depan bisa hilang. Kalau teknologi VAR ini bisa makin canggih. Gitu, bisa makin canggih, bisa ambil semua angle dan lain sebagainya. Jadi kalau saya setuju dan tidak setuju sebetulnya. Cuman yang akan kita hilangkan itu akan kita rindukan nanti artnya, seni human error dari wasit. Nah, tadi saya gitu aja Pak. Luar biasa. Memang menarik ya ini ya. Jadi kalau misalkan kita mengutip dari Ketua Umum ataupun yang lain, memang ada setuju, ada tidak.
Terlebih ini kan di satu sisi akan mengurangi pemberdayaan ataupun memang peluang-peluang SDM ya, yang memang akan terkikis ketika misalkan VAR ini betul-betul digunakan ataupun dipakai secara keseluruhan. Hanya mungkin nanti nih kita bisa lebih kupas lagi ataupun ada tanggapan nih. Nah, saya ini menarik dengan Ibu Dokter nih, kira-kira nih Bu, sebelum ke Bang Irwan ya, saya pengen mendengar dulu nih, kira-kira dari Bu sendiri tanggapannya seperti apa? Silakan Bu. Baik, terima kasih ya. Mas, siapa tadi? Mas Ketua Anggota Bandung ya? Kang Omen. Kang Omeng ya? Kang Omeng ya. Jadi ini menarik ya, dua pendapat ini diberikan. Tapi kita harus kembali dulu ke sejarah, mengapa VAR itu muncul ya. Ini VAR ini muncul kan bukannya di Indonesia ya kan, tapi di luar negeri, di Eropa. Mengapa? Karena kita ketahui ya, liga-liga Eropa itu kan keras. Apalagi kalau di Inggris itu. Ini yang terakhir sekali, ini MU ya. MU lawan siapa di Liga Inggris kemarin kan, ini lagi bahaya nih buat MU. Dengan adanya VAR, itu bisa menggugurkan keputusan wasit ya. Nah ini lagi berkecamuk. Nah ini ada beberapa indikator sebetulnya VAR ini. Misalnya, tapi mohon maaf kalau ada wasit atau rekan-rekan wasit yang mendengarkan ini ya. Satu ya, indikator pertama inkonsistensi ya dari kepemimpinan wasit, itu satu. Nah kemudian yang kedua ada nilai baiknya dari VAR ini, yaitu kontrol wasit ini justru untuk melindungi Anda. Ya. Nah, kembali ke inkonsistensi atau human error seperti yang dibilang sama Bang Ketua. Di human error ini yang perlu dilindungi supaya tidak terjadi brutalisme. Nah, ini di Indonesia, ini agak ribet di Indonesia ini. Oke, kita kembali ke Indonesia ya. Liga di Indonesia. Coba diamatin. Saya amatin di Indonesia ini bertahun-tahun. Biasanya yang terjadi adalah tim di liga ingin menang timnya, bukan untuk mencari atau mengumpulkan pemain ya, kompeten menjadikan seorang pemain, tetapi timnya ingin juara. Nah kalau dia katanya ingin juara, maka akan menghalalkan segala cara, termasuk masuk itu termasuk masuk yang mafia itu tadi salah satunya. Kemudian pelanggaran yang dilakukan di lapangan, kalau nggak ada bantuan VAR, pemain-pemain itu kan sungguh luar biasa mereka triknya itu, bisa nggak ketahuan sama wasit itu, ya kan? Nah, itulah wasit dilindungi. Nah, saya agak justru kalau saya ya bersemangat dengan adanya VAR. Saya makanya tadi minta pendapat dari Bang Irwan ya. Kenapa justru teman-teman di Tangerang, teman wasit itu nggak mau dengan VAR? Nah, misalnya kekhawatiran yang dilontarkan Pak Ketua ya, Ketua Umum Allah, misalnya kekhawatirannya adalah menggantikan posisi teknologi. Nah, saya rasa itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena tetap itu manusia tetap dibutuhkan. Ya, tetap dibutuhkan di situ. Siapa yang bisa menjaganya? Ya, perangkat daripada organisasi ya. Nah, diketahui kalau VAR ini sebetulnya disusun ya regulasinya ini langsung dari FIFA, kan ada Badan Internasional Football Asosiasi board ya. Jadi badan yang memang menyusun regulasi, termasuk VAR itu disusun karena beberapa kasus yang memang mendunia dan kasus-kasus yang sangat krusial itu menyebabkan FIFA mengambil keputusan untuk itu. Nah, aku rasa memang VAR itu dibutuhkan. Jadi ya dijaga, jangan sampai Indonesia, dunia itu dipegang oleh keputusan itu oleh teknologi. Keputusan atau pengambilan keputusan akhir itu jangan di teknologi, tapi teknologi itu untuk menjadi bahan analisa saja. Nah itu dijaga oleh teman-teman di PSSI ya kan, kita sebagai penggemar sepak bola menjaga jangan sampai teman-teman wasit ini digantikan oleh teknologi. Jadi teknologi itu harus sepakat bahwa teknologi itu memang digunakan hanya untuk membantu wasit. Satu, membantu melindungi wasit dari kebrutalan penonton. Nah, ini itu jelas kemarin kalau nggak ada VAR walaupun belum pro itu di final putri lah kemarin ya. Final putri kita anggota U17
mohon maaf Pak Iwani kalau mendengarkan, itu dengan adanya VAR itu jadi klaim dari Jabar dan DKI terhadap Jabar kan bisa setelah monitor. Nah, jadi ini penting. Maka saya bersepakat bahwa orang juga nggak butuh sepakatan kita ya, tapi kita kalau unit iya kan, unity, sebaiknya teman masih dilindungi. Kalau saya gitu arahnya. Nah, nanti kita dengar nih pendapat Bang Ir ya, kenapa? Tadi makanya saya tanya alasannya ini kenapa ini ya kan? Kalau misalnya takut. Ayo Bang Ir, bicara Bang Ir nanti itu. Ya, kalau takut tergeser, kita jaga jangan sampai wasit-wasit ini tergeser oleh teknologi. Jangan ini bisa rusak juga, ya kan? Artinya Indonesia, PSSI, Kemenpora harus kuat. Indonesia tuh sepak bolanya harus kuat supaya bisa berbicara gitu loh untuk ke FIFA. Teknis IFIB itu kan udah datang ke Indonesia nih untuk menilai, untuk memberikan masukan, bukan memberikan masukan sih ya, untuk memberikan persetujuan kepada Indonesia menggunakan VAR. Ya, karena kita mengalami pandemi, seharusnya mulai Februari kemarin kan kita udah mulai untuk pelatihan itu untuk para wasit termasuk untuk menggunakan VAR. Oke, saya rasa itu dulu, Bang Omeng. Oke, terima kasih Ibu. Jadi kalau tadi saya kutip itu, Ibu lebih setuju hanya mungkin pada porsinya ya, karena supaya tidak, menghindari hal-hal terlebih. Kalau yang tadi saya garis bawahi adalah kebrutalan penonton yang memang menjadi kontroversi ya, apapun yang dihasilkan. Jadi memang pada intinya mungkin digunakan setuju, hanya mungkin pada porsinya. Ya, oke. Ini akan lebih menarik lagi nih ketika saya menanyakan ke Bang Irwandi nih. Bang, kira-kira Bang, tadi dari rentetan ada Bang Susilo, ada Ketua Umum, Pak Alan, berikut Bu Dokter nih. Nah, sekarang nih, kan tadi masing-masing sudah punya persepsi Bang ya, ataupun masukannya ataupun tanggapannya. Nah, kira-kira dari Bang Irwandi sendiri, tanggapannya seperti apa Bang? Silakan Bang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ahwani, Pak Ketua Anggota semua, Wabil khusus, sehat semua. Kalau dari saya sih berbicara di lapangan, karena saya ini kan orang lapangan. Ya kalau saya 1000% mendukung dengan adanya VAR. Kalau saya 1000% mendukung dengan adanya VAR, karena saya berbicara dari segi, ya mohon maaf, dari segi kepelatihan lah. Karena posisi saya saat ini memang ada di pelatihan, walaupun mungkin saya hanya pelatih ecek-ecek lah, pelatihan anak lah gitu ya. Tapi pada intinya, kalau saya secara secara pribadi berbicara di segi kepelatihan, saya sangat setuju dengan adanya VAR ini. Nah, kenapa saya bilang setuju? Ini sangat mendukung perlu kita seninya, kan gitu ya. Human error itulah perlu seninya katanya. Nah, tapi memang kenyataannya memang harus seperti itu. Jika tidak ada VAR memang banyak. Wabil khusus ya kita berbicara di Indonesia. Kalau berbicara kepelatihan, mungkin saya sudah sering mengalami hal-hal yang seperti ini. Kalau kita bilang wasit nakal lah, mohon maaf untuk Bang Susilo, mohon maaf sebelumnya. Mana tahu nih nanti disaksikan oleh rekan-rekan perwasitan di seluruh Indonesia. Mohon maaf sebelumnya. Memang kita berbicaranya di situ kan, yang pastinya oknum lah ya kan, oknum, kita berbicara oknum di situ. Ya mungkin salah satu contoh seperti kemarin saya bawa tim Suratin Persitangsel itu di Blitar, dan itu sudah saya sampaikan kepada Bang Susilo juga, dan sudah saya kirim juga videonya kalau saya nggak salah.
Nah, secara kebetulan ada rekan-rekan kita juga dari segi perwasitan memang ada juga pertanyaan, kenapa hal yang seperti ini bisa seperti ini, begitu ya? Hal yang seperti ini bisa seperti ini. Begitu. Ya, itu kalau pendapat saya. 1000% saya setuju dengan adanya VAR dan itu sangat membantu wasit. Poinnya sangat membantu wasit kita, apalagi di saat-saat tertentu seperti di garis-garis penalti, di garis 16 terlalu gampang terkadang hanya bersandiwara, di situ langsung wasit terlalu gampang memberikan penalti. Itu sangat berbahaya sekali. Nah, tapi kalau berbicara lagi kembali ke rekan-rekan kita tadi, hasil saya tadi, mereka memang menyatakan tidak setuju dengan VAR. Saya tanyakan alasannya saya tanyakan seperti yang dikatakan Ibu Dokter tadi. Saya bertanya kepada mereka, alasannya Anda tidak setuju dengan adanya VAR apa? Beliau kawan-kawan perwasitan tadi mengatakan yang 3 orang itu ya, kalau yang lain kurang tahu karena tadi memang saya sempat ngobrol sama kawan-kawan wasit ada 3 orang. Beliau mengatakan seperti ini, buat apa VAR bang? Kalau sudah ada VAR nggak perlu lagi ada wasit. Dan sekarang buat apa wasit? Sampai sekolah jauh-jauh mengeluarkan biaya yang cukup besar, sampai ada lambang FIFA di sini, buat apa kami? Dan saya setuju lagi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, Bapak Alan. Beliau juga mengatakan seperti itu, kawan-kawan wasit tadi. Ya kembali lagi, beliau mengatakan, saya juga manusia. Nah, itu. Jadi mungkin itu pendapat saya sedikit, Bang, dan rekan-rekan semua. Pak Awani mohon izin, Pak Ketua, untuk sementara demikian yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Oke, ini luar biasa sangat menarik ya. Ini Bang Irwandi ini luar biasa ya. Bahkan tadi dengan sangat tegas ataupun sangat pantang menyampaikan bahwa mendukung PAN 1000% gitu ya. Oke, hanya mungkin nanti di sini ada tokoh nasional sepak bola ya, luar biasa nih. Di sini kan ada Pak Ahwani juga, karena memang tadi ketika mendengar kutipan ataupun tanggapan ya dari Bang Susilo, dari Pak Ketua Umum, dari Ibu Dokter juga, terlebih khusus dari Bang Irwandi itu barusan dengan sangat tegas menyampaikan dukungannya. Hanya mungkin di sini nih ada apa ya, tokoh yang memang luar biasa lah. Beliau itu rekam jejaknya sangat, wah, hampir 3/4-nya mungkin di bidang sepak bola. Nah, kira-kira nih untuk Pak Ahwani, dengan tadi tanggapan rekan-rekan dari Jawa Timur, dari Banten, dari Sulawesi, dari Bandung juga. Nah, kira-kira nih hasil dari masukan ataupun tanggapan rekan-rekan yang tadi untuk Pak Ahwani sendiri bagaimana? Silakan Pak. Jelas Ya, Pak, betul, kedengeran Pak. Alhamdulillah. Oke, langsung. Jelas. Jelas. Untuk Banten jelas Pak, untuk Banten jelas Pak. Saya sudah berkata mendengar pendapat Pak Susilo, ternyata Medcom ya hebat Pak Susilo ya. Kemudian Ibu Dokter, orang tua, kemudian Pak Irwan sebagai pelatih, semua sebetulnya setuju ada PAR, tapi sikapnya menolak gitu. Jadi takut kalau peranan wasit diambil alih oleh PAR. Sebetulnya tidak diambil alih karena yang mengoperasikan video asisten referee itu kan singkatannya gitu. Itu semua wasit juga temennya. Jadi tidak ada orang lain di luar wasit yang mengoperasikan video asisten referee. Jadi AR-nya itu asisten referee sebetulnya. Jadi dia hanya membantu, putusannya betul seperti kawan-kawan punya pendapat. Putusan terakhirnya jelas. VAR tidak bisa memutuskan, VAR hanya memberitahu
red card karena ada pelanggaran juga sebelumnya. Kemudian ada kesalahan identitas. Jadi hanya 4 itu, tentang gol, tentang penalti, tentang red card, tentang kesalahan identitas. Artinya ketika seorang wasit memberikan kartu kuning misalnya kepada nomor 10, video terlihat jelas nomor 12. Jadi sebetulnya hanya memperbaiki. Jadi VAR itu juga berbahaya betul buat wasit. Jadi nanti dari asesornya setelah pertandingan selesai pasti ngomel. Kenapa kamu tidak melihat? Jadi VAR itu bekerja kalau wasitnya tidak melihat kejadian yang sebenarnya, sehingga dia luput memberikan keputusan yang seharusnya ada pelanggaran, dianggap tidak ada pelanggaran. Jadi VAR itu tidak bekerja ketika tidak ada pelanggaran, atau ada pelanggaran yang terlihat oleh wasit, atau oleh asisten wasit 1, asisten wasit 2, ataupun oleh court official atau orang kita sebut wasit cadangan di pinggir lapangan. Jadi hanya yang tidak terlihat. Sekali lagi hanya yang tidak terlihat. Nah, video itu pasti melihat. Jadi ada kode tersendiri pada wasit ketika ada pelanggaran, dia tidak melihat, bola belum dimainkan, diberitahu. Kalau dia hanya mendengarkan pesan, tangannya memegang kuping. Kalau itu sudah dianggap betul, dia mengambil keputusan. Tapi ada step yang lainnya, step kedua, dia lari dulu ke video operation room atau FOR di pinggir lapangan. Yang boleh masuk ke video operation room hanya wasit yang berkepentingan atau yang bertugas di sana, dan wasit yang memimpin pertandingan ketika dia harus melihat video kejadian yang sebenarnya. Jadi di dalam itu ada orang kayaknya baru VAR. Sebetulnya di FIFA ada satu lagi VAR. Jadi video assistant referee itu diisi oleh wasit yang paling senior di ruangan itu, kemudian dibantu oleh APAR, jadi asisten video asisten referee. Jadi mungkin bahasa Indonesianya asisten dari asisten, ada 3 orang gitu. Di dalam ruangan itu tidak kurang dari 8 orang. Yang lainnya referee di dalam operation room masih ada lagi beberapa. Jadi jumlahnya 8 orang. Jadi membahas, didiskusikan terlebih dahulu atas kejadian yang dia lihat, kemudian baru panggil wasit. Nah, wasit pun punya cara tersendiri memberitahu kepada pemain untuk menunggu informasi dari VAR. Kalau dia tidak lari ke FOR, ke ruangan operasi video, dia cukup tangannya memegang kuping, memberitahu pemain tunggu sebentar, ada informasi. Nah, kalau dia lari dulu, nanti kembalinya membuat aba-aba tersendiri, seperti membuat lukisan segi 4 di muka wajahnya. Hanya ada masih tidak melihat kalau kesalahan atau tidak melihat kalau dia dengan profesional, kalau ada yang mulai pasti akan kalau tidak melihat, harusnya kamu melihat. Jadi seperti itu usaha pekerjaan Bapak Susilo Dr. Irwan sampaikan. Jadi tidak mengurangi seperti Susilo mengajarkan, kalau dia menyampaikan tidak mengurangi tapi membantu manakala ada keputusan salah. Dan juga ketegasannya tadi menyampaikan mengurangi makna ya, supaya tidak ada lagi yang bermain-main dengan aturan main, diving, pura-pura jatuh di daerah penalti, kemudian jadi penalti. Itu kerugitan di sepak bola Indonesia. Tapi yang menyangkut pendapat regulasinya jelas, regulasinya sudah jelas. Mulai lalu untuk sepak bola maupun futsal sudah dimasukkan semua teknologi sepak bola. Yang menyangkut VAR sudah masuk dalam pasal-pasal tertentu atau peraturan tertentu yang bisa dipakai untuk dasar. Seperti yang tadi disampaikan Ibu Dokter, itu yang membuatnya peraturan pertandingan itu adalah kita, tetapi yang membuat peraturan permainan
Itu kalau dalam bahasa Inggrisnya law of the game itu adalah IFAB, International Football Association Board. Jadi semua sudah terpikirkan, peranan wasit tetap seperti biasa, pengambil keputusannya juga dia tetap. Kemudian video itu hanya alat bantu. Karena video yang disebut hari ini tidak mungkin dia seperti wasit bisa memutuskan, karena kalau memutuskan wasit harus memberikan isyarat dan meniupi. Yang pasti pari itu tidak punya tangan untuk memberikan isyarat atau sinyal, dan juga tidak punya mic untuk memutus, karena pelanggaran itu hanya bisa diputuskan oleh wasit dengan cara memberi isyarat atau sinyal, dan satu lagi mungkin wasit itu ditinggalkan. Jadi ketakutan hal itu sebetulnya hanya karena belum mempelajari seperti yang Pak Irwan tadi sampaikan, buat apa ada wasit kalau ada VAR seperti itu. Pasti wasit kalau tidak dibantu oleh VAR itu movement errornya, tingkat movement errornya pasti tinggi. Itu barangkali yang cara sampaikan tentang. Oke, siap. Terima kasih nih untuk Pak Ahwani dengan luar biasa ya. Tadi sangat detail sebetulnya. Hanya mungkin apakah rekan-rekan tadi jelas mendengarkan, karena memang ini agak terbatas nih komunikasinya. Hanya kalau dari saya sih cukup jelas kalau dari saya. Sendiri ataupun video asisten. Kira-kira tanggapan dari yang lain kesan seolah menghilangkan peran ataupun fungsi dari wasit. Tadi rekan-rekan dari Jawa Timur, dari Banten, dari Sulawesi sudah memberikan tanggapannya. Nah, kira-kira nih langsung dari Bang Lubis. PSSI ya kemarin itu sudah terjalin ya hubungan dengan FIFA ya, terkhusus di badan pembuat regulasi ya, International Football Association Board itu ya. Artinya mau nggak mau ya, Indonesia itu akan menggunakan VAR. PSSI sudah publish kemarin bahwa U20 nanti di 2021 sama Liga 1 itu akan menggunakan VAR. Ya, tapi penggunaan VAR ini kan nggak bisa kita mau langsung pakai. Ini ada aturannya, ada persetujuannya, ada lisensinya dari FIFA, ya kan, dari badan khusus yang mengeluarkan. Nah, kemarin sampai dengan yang dapat info bahwa sampai dengan bulan Februari kemarin sebetulnya kan udah mau ada, kita sudah masuk pada tahap ketiga. Ada lebih kurang 5 tahapan yang harus dilakukan oleh suatu negara atau PSSI ya di sebuah negara untuk bisa menggunakan VAR, ya kan? Kita udah masuk di tahapan ketiga sebetulnya. Dari tahapan yang pertama itu proses pertimbangan awal, dan di proses pertimbangan awal itu juga itu diverifikasi beberapa kali tuh kita masuk sampai kita ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya itu memperoleh persetujuan untuk menggunakan VAR. Oke, kita sudah ada lampu hijau sebetulnya dari direktur teknik dari EFIB itu. Kita masuk ke tahap ketiga, tapi karena corona ya, maka tahap ketiga ini kan latihan ya, persiapan ya, termasuk wasit itu akan dilatih itu menggunakan VAR. Dengan kondisi dunia seperti ini kan terhenti nih jadinya. Nah, artinya kita ini sudah sampai di tahap ketiga, akan melakukan persiapan-persiapan dan pelatihan-pelatihan. Nah, wasit di dalamnya, saya rasa PP dan atau MC ini memang harus ada juga diberi masukan atau diikuti penyegaran itu. Kebetulan saya juga MC Pak Ahwani ya. Nah itu jadi jadi menurut saya melihat dari kondisi seperti ini, teman-teman wasit ya di Indonesia terkhusus, saya rasa pelatihan yang sudah pernah dilakukan sebagai pelatihan pelatihan kita hilang, ini malah ditambah dengan ilmu baru nanti ya. Ilmu baru yang telah disusun oleh FIFA melalui badan penyelenggara regulasinya, ya kan? Nah, artinya mereka akan mendapatkan kursus lagi malah secara ya. Jadi mendapatkan pengetahuan baru lagi. Dan ini juga memang teman-teman wasit yang tadinya kurang mumpuni di bidang IT ini harus segera menambah kompetensi dirinya ya.
di bidang IT dan bahasa, ini saya rasa begitu. Sehingga nanti dengan adanya VAR maka justru terbuka juga untuk teman-teman wasit untuk menjadi wasit di luar, nggak hanya di Indonesia ya kan. Memang kita sudah ada tapi sedikit sekali jumlahnya dari jumlah keseluruhan wasit yang ada di Indonesia. Nah, untuk masuk di tahap ketiga ini, persiapan dan pelatihan itu, pelatihannya nggak cuma 1 hari atau 1 minggu, tapi terbuka melalui badan FIB ini, itu ditargetkan 6 sampai 9 bulan. Jadi dia bukan sebentar itu. 9 bulan itu sampai di bulan Oktober atau September harusnya. Tapi ini kan terkondisi seperti nah. Yang saya khawatirkan justru karena U20 itu bulan apa itu ya? Apakah masih terkejar Indonesia ini? Ini akan menjadi polemik FIFA sebetulnya. Polemik FIFA kondisi VAR itu akan digunakan atau tidak dengan kondisi corona seperti ini ya, dengan kondisi pandemik seperti ini. Jadi FIFA pun akan berpikir ulang karena SDM kita Indonesia sudah masuk di tahap ketiga saja, ini masih terkendala pelatihan, tidak boleh ketemu dulu ini, masih semua sudah pelatihan. Ini kan terus dalam pelatihan itu diuji coba, dipantau nanti kan ya, bulan-bulan sampai latihan. Ada pemantauan, kemudian akan ada persetujuan dari percobaan di Indonesia, akan seperti itu. Nah, wasit-wasit itu akan diajak semua yang didaftarkan di situ. Nah, kalau itu sudah baik, itu baru FIFA akan memberikan izin, memberikan persetujuan bahwa VAR boleh. Indonesia, PSSI Indonesia boleh pakai VAR. Jadi bukan dari kita ininya ya kan, tapi PSSI. Tapi kalau kita nggak pakai VAR, maka wasit kita akan tertinggal, PSSI kita akan tertinggal. Nah, itu jadi nggak mau nih kata orang kayak kalau kita nerima globalisasi ya, globalisasi itu nggak bisa kita tolak, mau menolak sekuat apapun kita nggak bisa. PSSI itu di bawah naungan FIFA, jadi teman-teman wasit tolong berpikir untuk ini. Nah, ya gitu. Ya gitu, Bang Komeng. Luar biasa ya. Itu seru tuh, komen tuh seru tuh, panjang tuh seru kan. Ini memang sangat. Saya sedikit ada tambahan nih, Saya ngajak semua rekan-rekan coba kita lihat dari sudut pandang yang lain. Ya. Kalau kita bicara masalah ini ada Mas Tilo gitu ya, udah praktisi. Tapi kita lihat faktual sekarang. Faktual yang terjadi di liga-liga top. Ya, kita kasih contoh lah sekarang. Salah satu pelatih top nih, Jose Mourinho ya, pelatih Tottenham Hotspur di Liga Premier League nih. Dia lagi mencak-mencak nih masalah VAR. Mencak-mencak terus karena dia beberapa kali dirugikan keputusannya atau dianulir golnya oleh wasit. Yang dipermasalahkan adalah standarisasi. Standarisasi dari wasit itu sendiri. Kemudian di Liga Spanyol itu sekarang Real Madrid itu 4 pertandingan beruntun diberikan hadiah penalti. 4 pertandingan sekarang bisa nyalip posisi Barcelona untuk leading di 4 pertandingan sisa Liga Spanyol, memimpin dia calon juara Liga Spanyol gitu. Nah, ini ada kontroversi yang sama walaupun sudah diadakannya VAR ya, tetapi standarisasi ya, standar keputusan wasit itu bisa berbeda. Ini yang jadi konflik. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari sudut pandang yang lain, ada tidaknya VAR, ada tidaknya VAR itu tetap akan ada kontroversi karena keputusannya tetap dari wasit. Tetap dari wasit keputusannya. Mungkin standar inilah yang memang berbeda. Nah, setelah penggunaan VAR ada standar baru mungkin nanti. Gitu. Karena ini diklaim oleh banyak pihak Barcelona FC, dia mengklaim posisi mereka tidak mendapatkan penalti. Tapi kenapa posisi yang sama, kejadian yang sama di tim Real Madrid selalu mendapatkan penalti? Gitu ya. Berikut juga di Premier League ya, di Liga Inggris seperti itu. Gitu. Tapi uniknya biasanya komplain itu selalu dari pelatih tim yang kalah. Itu yang saya ingin tanyakan nih sebetulnya. Komplain itu biasanya rata-rata nih. Ini ya yang sekarang sedang ramai viral di media dari pelatih atau tim-tim yang kalah. Yang diuntungkan tim yang leading itu nggak bersuara. Nah, gimana coba tanggapannya nih untuk rekan-rekan nih, terutama kayak Bang Ir, Mas Susilo yang ada di lapangan nih yang melihat.
Oke. Nah, silakan tanggapan dari Bang Susilo ataupun Bang Ir, gimana tanggapan ini? Menurut saya itu ada beberapa sisi sudut pandang yang bisa kita lihat seperti yang disampaikan Pak Alan. Mungkin dari sisi penonton, dari sisi official, dari sisi perangkat pertandingan. Nah, ini yang berbeda-beda. Yang berbeda-beda. Seperti yang disampaikan Pak Alan tadi, katakanlah dari tim yang protes itu selalu tim yang merasa dirugikan. Ini selalu. Walaupun kita tidak pakai VAR pun juga terjadi seperti itu. Pasti itu. Nah, dengan adanya VAR ini sebenarnya ini juga mengedukasi ke semua pemain official maupun kepada penonton. Tapi ingat, saya paling sepakat itu penggunaan VAR ini hanya wasit yang bisa meminta VAR, bukan asisten wasitnya itu. Dalam artian ada asisten wasit yang memantau VAR. Jadi murni keinginan wasit. Ketika wasit merasa pandangnya dia ketika terjadi kesalahan insiden dia tidak bisa melihat, ragu dan lain sebagainya, ini tetap wasit. Jadi di sini tidak mengurangi peranan wasit. Jadi akan membantu wasit. Jadi itu. Terus yang kedua, pasti ini yang namanya pro kontra pastilah, pasti. Cuman ini sekali lagi di sini sebenarnya juga dituntut wasit itu kalau dia memang tidak mau menggunakan VAR, dia harus memang belajar untuk melihat di dalam situasi pertandingan dan mengambil keputusan yang tepat dan tidak ragu. Ini akan mengurangi penggunaan VAR. Tapi kalau sedikit-sedikit wasit ragu melihat VAR, sedikit ada kejadian dia ragu melihat VAR, ya ini dalam tanda kutip wasit ini perlu dipertanyakan. Jadi sebenarnya dia bisa ndak, paham ndak menjadi seorang wasit itu. Jadi di sini sebenarnya kalau saya melihatnya titik poinnya adalah VAR ini sebenarnya membantu wasit, sangat membantu wasit. Namun di sisi lain, wasit juga jangan tergantung dengan VAR, tapi dia juga harus menimba ilmu terus agar ketika ada kejadian di lapangan dia bisa mengambil keputusan dengan tepat. Jadi tidak ketergantungan dengan VAR. Nah, dengan adanya seperti ini, terus regulasi semacam regulasi apalah itu tadi, saya yakin ini tidak akan tergeser ketika kita dengan adanya perkembangan teknologi kita bisa mengimbanginya, teman-teman wasit bisa mengimbanginya. Terus yang terakhir apa yang disampaikan Pak Alan tadi, saya juga ada keterkaitan dengan yang namanya mafia ya. Mafia ini luar biasa sekali, banyak celah yang dilihat. Nah, dengan adanya VAR ini minimal bisa meminimalisir itu dari perangkat pertandingan. Kalau ada seperti VAR, maka perangkat pertandingan ini akan sangat berhati-hati sekali. Dia tidak akan mau mengorbankan dirinya sendiri hanya untuk kepentingan sesaat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih nih Bang Susilo, ini luar biasa ya, keinginan ataupun harapan ya, yang memang tetap liga ataupun sepak bola ataupun persepak bolaan di Indonesia itu menjadi lebih baik ya dengan adanya VAR ataupun memang sistem wasit yang memang terus-terusan bisa berjalan ya. Hanya dengan sistem teknologi mau tidak mau kita pun memang harus mengikuti. Hanya mungkin porsi-porsi tertentu yang bisa ya yang memang sesuai pada porsinya. Nah, oke, untuk yang terakhir ini mungkin ya ke Bang Irwani sebelum ke Pak Ihwani. Bang, menurut Bang Ir nih, tadi ada beberapa masukan tambahan ataupun harapan mungkin. Nah, dari Bang Ir sendiri nih, kira-kira bagaimana Bang? Ini pelatih yang suka marah-marah nih. Waktu terakhir tidak kalah marah-marah berantem nih. Luar biasa, Banten. Ya, makasih. Mohon izin Pak Ahwani
Pak Ketua dan Om Host nih. Saya tadi tidak dapat mendengar suara Pak Ahwani, hanya beberapa detik saya dapat mendengarkannya. Setelah itu buyar semua. Jadi apa yang, ya mohon maaf sebelumnya, apa yang disampaikan Pak Ahwani tadi, saya sama sekali tidak mendengar. Hanya yang saya dengar tadi hanya masalah VAR, yaitu beberapa detik saja tadi itu. Setelah itu buyar. Ya, kalau pendapat saya sih, seperti saya bilang dari awal tadi, saya hanya bisa mengatakan setuju dan tidak setuju. Ya, saya sudah tegas saya sampaikan, saya setuju dengan adanya VAR. 1000% saya sangat setuju. Karena itu membantu juga perwasitan kita. Nah, kenapa saya bilang setuju? Kan semua keputusan-keputusan yang ada di VAR itu secara otomatis diambil keputusan juga oleh wasit itu sendiri. Keputusan itu ada semuanya tetap ada di wasit. Nah, yang perlu saya sampaikan juga, mungkin ya bukan mungkin ya, memang wajib kayaknya nih ya, apa yang disampaikan Pak Ketua tadi, saya sangat mensupport itu dan saya sangat mendukung. Standarisasinya VAR ini seperti apa? Nah, standarnya ini seperti apa? Apakah apabila nih mungkin seperti saya seperti yang dikata Pak Ketua tadi, saya suka protes gitu, memang benar. Itu memang benar kenyataannya, karena memang kita, ya namanya kita sebagai orang di pinggir lapangan itu, menurut kita itu tidak benar, ya pasti kita akan protes gitu kan. Nah, apakah seperti saya, orang lapangan ini, pada saat saya protes, standarnya apakah boleh saya melihat VAR tersebut? Nah, salah satu contoh, kejadian waktu kita turnamen internasional kemarin yang di Progresif. Saat itu saya pegang tim dari SBAI Agotax Indonesia. Nah, di mana pertandingan itu menggunakan VAR. Menurut kami, apa yang sudah pelanggaran yang dilakukan oleh tim dari top skor, yaitu yang diketuai oleh Pak Yuke, Bung Yuke, kami sangat kecewa. Kenapa saya bilang kecewa? Beberapa kali itu harusnya terjadi pelanggaran dan itu wajib penalti tanpa terkecuali. Penalti itu adanya di pihak kami, karena kami beberapa kali dibuat pelanggaran di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, wasit terlalu gampang memberikan kartu merah kepada pemain kami. Dan itu dianggap pada saat saya bertanya kepada wasit, dianggap membuang-buang waktu. Dan yang ketiga, yang jelas-jelas pemain kami dilanggar dan sampai mau patah kakinya di garis 16, tidak dikasih pelanggaran, tidak dikasih kartu. Sementara kita memprotes, meminta kepada IP untuk menggunakan VAR. Coba lihat itu VAR, apa yang terjadi? Apalagi di turnamen kemarin ini kan kita masih dalam keadaan pembinaan. Terjadi patah kaki itu anak, siapa yang bisa bertanggung jawab? Hancurlah karir mereka. Nah, IP mengatakan wasit tidak ada masalah dan pertandingan tetap dilanjutkan. Sementara kalau dilihat VAR-nya, yakin itu pasti akan penalti. Itu yakin. Itu persis di garis 16. Di dalam kotak garis 16. Itu yang membuat memang sedikit, itu pengalaman kemarin yang terjadi. Nah, kembali lagi, saya sangat mendukung apa yang dikatakan Pak Ketua Agotax tadi, yaitu standarisasinya ini sebenarnya VAR ini seperti apa. Dan kami sebagai orang-orang di lapangan harus tahu sebenarnya standarisasi ini. Pertama, apakah pada saat kita
ya biasa bahasa kasarnya kita protes wasit, kita boleh diizinkan melihat VAR sebagai pelatih, atau hanya wasit saja yang boleh melihat VAR tersebut, atau seperti apa? Mungkin demikian Bang yang perlu saya sampaikan untuk saat ini. Oh, Karena tadi mohon maaf sekali lagi Pak Ahwani dan rekan-rekan semua, saya tidak dapat mendengar apa yang disampaikan Bapak. Sekali lagi mohon maaf. Terima Oke. kasih. Salam. Siap. Terima kasih nih untuk Bang Ahwani, memang sangat tegas ya dan sesuai pada tadi statement awal bahwa sangat mendukung 1000%. Nah, untuk Pak Ahwani sendiri nih, Pak, tadi kan ada beberapa masukan ataupun ungkapan ya, bahasanya dari rekan-rekan pengurus ataupun yang memang ikut terlibat nih di dalam sepak bola. Mulai dari Pak Susilo, ada Bang Ir, ada Bu Yulia. Nah, untuk ungkapan yang tadi nih, kira-kira nih tanggapan dari Bang Ahwani ataupun Pak Ahwani, sebelum nanti ada pertanyaan terakhir ya untuk closing pertanyaan. Kita tadi ada beberapa ungkapan. Nah, kira-kira menurut Pak Ahwani sendiri bagaimana nih Pak? Salah VAR-nya atau salah wasitnya sebetulnya. Yang jadi masalah ada kejadian yang tidak terlihat aman, dia tidak akan protes pelatih itu. Ini begitu terlihat oleh VAR, wasitnya melihat, berarti dia sebetulnya tidak dirugikan. Hanya pelanggaran yang dilakukan pemainnya ketahuan gitu. Seperti itu, pekerjaan VAR itu kalau tidak ada pelanggaran, VAR itu tidak bekerja. Kalau wasitnya bisa mengambil keputusan karena melihat semua kejadian, juga tidak bekerja. Jadi wasit terus VAR tidak bekerja. Artinya tidak memberikan informasi kepada wasit karena dia melihat semua. Operasinya VAR itu hanya karena wasit sekali lagi tidak melihat. Jadi masalahnya untuk wasit nanti pasti dimarahin sama referee asesornya. Kenapa kamu tidak melihat? Seperti itu ya. Kemudian kalau VAR di event kita itu kan VAR-VAR-an ya. Jadi tidak terlalu valid gitu ya. Tapi kalau di dalam VAR-nya sendiri aturan yang dibuat FIFA yang tadi saya sebutkan ada VAR, jadi VAR Operation Room yang ada di situ hanya semua wasit yang bekerja di depan monitor TV, orang lain memang tidak boleh masuk. Misalnya kita pelatih atau official team ingin masuk tidak bisa. Tapi yang pasti kita nanti akan tahu semua VAR seperti apa, seperti Ibu Dokter tadi sampaikan nanti di Piala Dunia Under 20 di tahun 2021 pasti dibawa alat itu. Kita bisa belajar. Memang ada pelajarannya melalui seminar course. VAR ini secara resmi baru dilakukan di kejuaraan dunia sepak bola di Rusia tahun 2018 untuk laki-laki, kemudian kejuaraan atau Piala Dunia tahun 2019 untuk perempuan di Prancis. Jadi pengalaman resminya FIFA sebetulnya baru di situ dua-duanya seperti itu. Jadi yang protes itu karena sekali lagi dia merasa dirugikan. Sebetulnya tidak dirugikan. Dia karena diketahui pemainnya melanggar. Yang melanggar pasti dihukum wasit. Jadi wasit sendiri yang mengambil keputusan. VAR itu sekali lagi hanya membantu. Jadi orang-orang yang di dalam video operation room itu atau VAR operation room itu semuanya juga wasit. Dan wasit tidak bisa juga ingin melihat video VAR. Yang boleh memanggil adalah karena ada kejadian yang dilihat oleh TV di dalam video itu jelas ada pelanggaran, baru wasit diberikan informasi. Untuk membuat mereka bagus bekerjanya itu ada yang namanya sistem informasi VAR. Jadi tidak sembarangan menggunakan VAR. Kalau wasit tidak dipanggil oleh official yang ada di dalam ruangan operasi VAR, dia tidak bisa minta melihat. Dia sekali lagi hanya bisa melihat kalau dipanggil. Jadi mudah-mudahan kita tahun 2021 nanti Corona atau COVID-19 sudah hilang, kita bisa jadi belajar di sana karena menurut agreement-nya antara FIFA dengan PSSI sebagai host itu nanti ada perlengkapan itu dan sekali lagi kita juga bisa ikut belajar. Belajarnya mulai dari ketika mereka wasit itu datang, nanti ada wasit yang
yang jurusannya menjadi wasit, ya setiap kali tugas pertandingan yang 4 orang, wasit, asisten wasit 1, 2, dan court official, dan ada wasit yang tugasnya masuk dalam ruangan operation room-nya itu. Jadi sekali lagi mereka akan teliti, akan jeli, karena kita tidak bisa sembarangan kalau menggunakan VAR. Oleh karena itu ketika kita di Piala Putri dan satu lagi di Under 16 internasional kita, sebetulnya itu VAR alternatif atau substitusi barangkali ya. Karena kalau aslinya itu kamera untuk VAR itu ada di mana-mana, ada di atas, ada di samping, ada di belakang, ada yang khusus ke garis gawang. Karena VAR ini punya saudara satu lagi GPL, jadi goal teknologi line. Jadi akan dibantu gol atau tidak gitu. Jadi goal teknologi line ini dengan kameranya pasti itu gol atau tidaknya itu pasti. Jadi ketika wasitnya memutuskan gol atau tidak didukung oleh VAR itu pasti 100% sebetulnya. Jadi operasi VAR itu wasit yang di dalam ruangan operasi room itu ada yang khusus melihat offset saja, ada yang melihat kejadian di garis 16 saja. Jadi dua ini spesifik. Jadi melihat kejadian gol atau tidak, kemudian ada offset atau tidak. Yang satu lagi ada kejadian nggak di 16. Jadi semua gol yang dianulir itu kalau menurut Audit namanya ada kejadian yang mendahului sebelum gol terjadi. Ketika wasit tidak melihat, VAR-nya melihat, ya mau boleh buat gol itu bisa terjadi di dianulir. Nah, jadi semangat kawan-kawan sebetulnya bagus, pengetahuannya juga bagus, baik yang berada belakang pelatih, ada yang juga matchcom, Pak Susilo, Ibu Yulia juga matchcom ya, latar belakangnya. Jadi saya ingat teman-teman matchcom di sana, kalau Pak Susilo ketemu Bambang Irianto, nah itu teman saya. Kalau Ibu Yulia ketemu Pak Kewo di Pusri, itu juga matchcom. Sampaikan Pak Koni. Jadi seperti itu barangkali ya. Apalagi yang perlu disampaikan. Oke, luar biasa ya. Nah, memang kalau sekarang ini sepertinya lebih terdengar jelas mungkin ya dibanding yang tadi. Nah, ya terima kasih ini untuk Pak Ahwani. Jadi tadi ungkapan rekan-rekan itu setidaknya ada jawaban yang memang bisa sedikit menjadi pencerahan. Nah ini untuk pertanyaan terakhir mungkin ya, karena untuk acara salam anggota ataupun sapa anggota Indonesia ini pertama nih, ini pertamanya memang luar biasa, sangat menarik. Nah, sebelum ke pertanyaan terakhirnya nih sebelum closing maksudnya, sebelum closing untuk Pak Ahwani, bila melihat dari sisi kesiapan PSSI, kira-kira nih kapan VAR akan digunakan di Liga 1 Indonesia? Ya, semua udah menunggu sepertinya. Kalau paham saya, PSSI akan menjadi sangat menguasai VAR setelah Piala Dunia U20 menurut saya. Karena alatnya akan dibawa FIFA, pasti akan diperagakan, kemudian wasit-wasit itu juga barangkali ada yang bertugas di sana. Menurut saya setelah Piala Dunia U20, karena di dalam agreement yang saya tahu antara FIFA dengan PSSI selaku host, kelihatannya jelas di situ, dan kita nanti bisa memiliki setelah event itu. Karena kalau VAR betulan, kalau VAR-VARan murah betulan itu mahal. Yang mengoperasikannya di sana itu FIFA TV. Jadi FIFA TV ini bukan sebuah studio FIFA, tapi dia memproduksi semua video-video, merekam semua kejadian penting, merekam semua pertandingan dan lain sebagainya, dan sebagian ada di YouTube. Kalau kawan-kawan ingin tahu, di YouTube ada. Saya juga suka posting di Facebook saya, baik yang dari YouTube maupun yang dari FIFA sendiri. Dan mengenai VAR dan AFAR yang tadi saya sampaikan juga ada di Facebook saya, tinggal diklik, nanti terbuka FIFA.com, ada bagian yang namanya teknologi sepak bola. Jadi kita bisa belajar, bisa tahu banyak tentang itu. Jadi kalau ada yang par-paran, kita bisa kasih tahu, kamu jangan berani-berani par-paran ya, karena par-betulan yang harus, karena itu sudah diatur dalam the game.
Piala Dunia tahun 2018 atau 2019 ini pun masuk dalam regulasi sama itu dokter itu sudah satu di of the game sangat singkat event regulationnya di dalam setiap event besar. Ketua. Oke, siap. Berarti itu informasi juga ya mungkin buat rekan-rekan yang lain juga bahwa VAR kemungkinan akan dipakai PSSI di Liga 1 itu pasca Piala Dunia U20. Nah ya mudah-mudahan lah harapan yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan semua bisa menjadi apa ya suatu kelebihan ataupun memang mendorong supaya sepak bola kita menjadi lebih berkualitas. Nah, untuk acara Suara Anggota Indonesia ataupun SAI, gimana? Gimana untuk ketua? Sebelum closing statement nanti ya kita ada sedikit sampaikan. Oke. Ini kan kita masuk closing statement ya. Betul. Masuk closing statement. Saya harus sedikit pandangan global terkait perkembangan sepak bola nasional. Ini erat hubungannya dengan impres yang sudah dikeluarkan oleh Pak Presiden. Karena memang kebetulan kita itu di sini adalah 34 provinsi jajaran ormas anggota, di mana memang sedikit banyaknya kita juga memperhatikan terkait regulasi, terkait perkembangan, birokrasi, dan lain sebagainya. Jadi cakupan kita agak sedikit luas, tidak hanya mungkin cakupan di dalam internal sepak bolanya saja. Tapi sedikit kalau saya boleh mengutarakan terkait memang perkembangan persepak bola nasional dengan tadi ada isu VAR, dengan adanya impres, dengan adanya persiapan Piala Dunia usia 20, 2021, itu memang sangat memberikan spirit di tengah pandemi COVID-19 ini ya. Ada harapan-harapan baru digelarnya lagi community, aksi-aksi sosial yang kita sudah agak rindukan beberapa bulan hilang mungkin di seluruh wilayah di Indonesia. Tapi saya sedikit ada ajakan kepada rekan-rekan juga, kita juga harus dapat melihat kondisi pemerintah, baik ini federasi sepak bola atau federasi yang lain atau di kementerian sekalipun pemerintah, bukan pesimis tapi memang kacamata saya melihat selama negara kita, pemerintah masih mencampur adukan politis di dalam pemerintahan ya, maksudnya politik di dalam persepak bolaan, di federasi, di kementerian sekalipun ya, ini kalau buka kacamata saya secara pribadi ini terlihat sangat jelas gitu. Jadi bukan kita pesimis, tapi untuk kita bisa berkembang, untuk bisa menjadi negara yang maju, apalagi dalam dunia sepak bola, ini perlu waktu yang sangat panjang. Karena tadi menyangkut masuk ke bahasan masalah mafia bola. Saya nanti agendakan mungkin di next pertemuan itu bisa kita bahas tuh. Mafia sepak bola, peran pemerintah, gitu. Sekarang bisa kita tutup mata. Faktanya sekarang pemerintahan kita pun lagi dalam kondisi yang kurang baik. Sangat kurang baik. Di federasi pun, di PSSI dengan kepemimpinan yang baru sekarang belum begitu sempurna. Tapi ada hal-hal positif, koordinasi dengan Kemenpora pun PSSI yang era baru sekarang itu sangat baik. Jadi komunikasinya ini lancar ya antara Pak Menpora dengan Ketua Umum PSSI yang baru. Kita ada sedikit harapan, semoga. Tapi untuk para pemain nih, untuk para pemain belakang layar ya, coba berikanlah kesempatan bernafas gitu ya untuk sepak bola nasional kita. Jangan terlalu diberikan infiltrasi, apalagi tekanan-tekanan politik gitu dari federasi ataupun kepada pemerintahan. Sudah bermain warna, olahraga tidak akan pernah berkembang. Itu saja sih pandangan saya sebagai pimpinan di organ sosial kemasyarakatan. Silakan Pak Omen. Oke. Luar biasa, ini sangat menarik sekali untuk bahasan diskusi kita. Ini diskusi cerdas ya, terima kasih. Untuk saya pribadi pun menjadi informasi yang sangat baik. Terlebih bisa bertatap muka langsung dengan Bang Susilo, terima kasih. Untuk Bang Irwandi, terima kasih.
Ibu Dokter juga terima kasih, Pak Ketum, Pak Alan terima kasih. Ini Pak Lubis juga nih kayaknya baru bergabung. Hanya sayang sekali nih acaranya kita sudah selesai. Hanya mungkin kita bisa bergabung kembali di acara selanjutnya. Lalu terkhusus untuk Pak Ahwani, terima kasih banyak informasinya, beliau tokoh nasional, tokoh sepak bola nasional. Ya, untuk diskusi cerdas virtual kali ini dicukupkan sekian. Jadi nanti kita akan ketemu lagi di acara Suara Agotak Indonesia. Terima kasih untuk semuanya. Salam Agotak Indonesia. Salam.